Sebagai seorang seniman atau kreator, kadang kita memperlakukan akun sosial media kita layaknya galeri seni atau portofolio kita. Kita punya ego di dalam diri yang membuat kita harus perfect ketika mengupload sesuatu. Kita rasanya harus lebih perfect dari orang-orang lain. Bahkan ketika kita mau posting sesuatu, kita bisa takut buat pakai hashtag. Kayak ada suara di dalam kepala yang bilang, "Hebat banget sih di like," tahu alay. Keterikatan seorang seniman dengan image sempurna itu seringkali malah merusak diri mereka sendiri. Apalagi bagi kita yang masih merintis. Tapi beberapa tahun belakangan ini rasanya ada yang berbeda. Banyak karya atau konten yang simple banget bisa viral. Rasanya sebenarnya agak nyesek sedikit sih. Kita udah ngeluarin banyak effort buat bikin karya kita, bisa kalah sama orang yang cuma lip sync ataupun curhat di internet. Algoritma juga berubah. Contohnya Instagram udah gak se-powerful dulu untuk ngejangkau audiens luar. Dan mau gak mau gue coba di TikTok, platform yang kelihatannya mudah. Tapi pas aku cobain sendiri, viewsnya paling mentok di 200-an doang. Rasanya aneh dan gak adil. Tapi dari situ setelah sekian lama, ego gue mulai memudar. Gue mulai sadar bahwa social media itu cuma alat, cuma tools. Tempat buat memasarkan karya kita. Bukan bioskop, bukan galeri. Social media lebih kayak billboard atau poster yang harapannya orang bakal lihat, tertarik, dan akhirnya datang ke tempat utama yang dimana karya itu dipajang. Bisa di galeri, ataupun bioskop, ataupun pameran. Bayangin gini deh, anggaplah kita seniman kecil. Kita belum punya uang untuk nyewa billboard yang besar. Kita akhirnya pakai poster. Dan poster itu kecil. Jadi karena itu kecil, kita harus nyebarin itu sebanyak-banyaknya. Beda dengan billboard, anggap mereka adalah artis besar atau seniman yang punya privilege. Mereka tinggal pasang sekali aja, langsung semua orang lihat. Tapi kita harus lebih rajin, harus lebih gigih, sebarin ke sebanyak-banyaknya yang kita bisa. Sosial media akhirnya bukan jadi tempat yang keren atau estetis doang, tapi jadi tempat kita untuk promosiin karya kita. Gak harus upload karya final, kamu bisa upload proses-prosesnya, bisa behind the scenes-nya, ide-idenya, atau bahkan jadi tempat kamu cerita prosesnya aja. Kalau gue waktu itu bikin video POV, pas gue lagi bikin karya, tujuannya biar orang jadi penasaran. Jadi intinya jangan buat sosial media itu jadi panggung utama. Gunakan media sosial sebagai media promosi, sebagai alat seperti billboard atau seperti poster. Dan kalau kamu masih malu untuk mempromosiin karya kamu sendiri, karena takut dibilang so atau nge-mislike atau alay, kemungkinan besar itu cuma di kepala kamu doang. Faktanya orang sebenarnya nggak terlalu peduli-peduli banget. Besok juga udah lupa. Dan kalau lihat artis-artis besar, mungkin lu nyadar mereka promosinya terus-terusan. Ada yang sebulan, ada yang setahun, terus saya ditunjukin sama mereka. Dan mungkin itu salah satu alasan mereka dikenal terus-terusan. Jadi jangan cuma promosiin sekali doang di Instagram story, tapi terus-terusan promosiin, sebarin lagi, dan lagi. Sampai karya kamu dikenal banyak orang. And I guess that's it. Makasih sudah nonton. See you in the next video. Subscribe.